Dari begitu apa ada dua respect ban terhadap hero yang dimiliki oleh Geekfarm loh. Ada One dan juga ban sekaligus, Pak. Yes, udah gue bilang pasti bakal di respect banget, apalagi dari seorang Adam ini benar-benar outstanding banget. Yep. Gunain apa namanya One dan juga ban ya. Dan Bigetron Alpha nggak mau untuk kalah kedua kalinya karena ban. Karena jujur kemarin walaupun MVP-nya siapa ya, lupa gue. Siapa? MVP game 2 itu siapa? Game 2 di Geekfarm. Bukan di Onyx yang lawan Bigetron. Onyx lawan Bigetron. Cewek. Oh, Drian. Kagura. Tapi Kagura. MVP-nya Drian, tapi gue tetap Baninya kemarin. Wait, Kari. Gue Bani dan Kari kali ini bakal berada di arah mid sepertinya untuk seorang Brans. Ya, mengingat ada Uranus juga dan Uranus akan sangat lemah sekali ketemu hero yang kayak Kari di late game. Pastilah, dia udah punya Golden Staff, udah punya Demon Hunter Sword, itu bakal rontok banget daripada seorang Uranusnya. So, satu hero pick yang mungkin bisa diamankan oleh Geekfarm. Dia harus bisa hero ke belakang sih, Be. Ini karena bakal susah banget untuk ngambil Karinya. Udah bisa gue pastiin nih, Karinya bakal dijaga habis-habisan. Low-nya lagi, ini bakal berat banget juga. Dan Geekfarm akan Khalid. Bener kan bisa Hero ke belakang? iya. Hero ke belakang, karena nggak bisa lagi. Enggak cuma itu doang. Ini Khalid ini emang tipikal hero yang bisa dibilang kalau 1v1 dia anti ganking. Dia kan bisa dibilang nanti bisa ngebalikin dengan Tornado Desert. Terus kalau misalkan sisi powernya udah keluar, dia langsung sandguard aja. Dia langsung hormat Sep, ngedep, Pak. Langsung ngedep kayak anak gaul gitu, Pak. Kayak anak gaul gitu ya. Udah kalau begitu nih teman-teman, tunggu, rubah dulu cara berbicara. Jadi buat teman-teman semua di bawah ngetes. Buat teman-teman semuanya pokoknya langsung aja sekarang di kolom komentar hashtag BTRWin atau hashtag Geekfarm Revamp. Dan jangan lupa buat kolom komentar ramaikan komen juga positif. Yang mau nitip salam atau pantun bisa diramaikan. Tutup semua komen saran negatif semua kita dengan pantun-pantun terbaik, titip salam terbaik karena bakal dibacakan oleh Pak Pulung, KB dan juga Ranger Mas. So, kalau Mas akan mengawal di match pertama kali ini, Bigetron Alpha akankah menumbangkan Geekfarm yang berada tepat di atas klasemennya ataukah Geekfarm yang tetap akan berada di peringkat keempat dan juga mendapatkan poin-poinnya. Ke pasar minggu beli kain pel. Cakep. Malam minggu ya nonton MPL. Ke pasar minggu main pel. Cakep. Gak apa-apa, beli pel aja. Oke. Kita langsung masuk saja ke dalam in-game. Ya. Ini dia Geekfarm versus Bigetron Alpha. Program to win. Jadi teman-teman nanti kalau lagi kita lagi nge-cat, wow. What happened Ayana? Sabar. Kita lihat first blood tercepat kali ini di MPL Season 7 sudah dilakukan. Dan bahkan Brans sendiri nggak bisa menjaga pergerakan dari tim Geekfarm. Harusnya Brans bakal memilih untuk ke clear lane, bener banget. Yang udah gua duga Brans bakal langsung ke clear lane lagi karena posisinya nggak baik banget ketika seorang Brans ditinggal. Sedangkan di sisi lain Renvi-nya Sakaratul Maut melawan seorang Baxia. Renvi pun bergerak ke bagian atas sepertinya mereka ingin bergabung karena teman-teman tapi tidak. Orange buff lain menjadi sasaran ya di bagian tengah. Max masih berusaha seorang diri, masih bisa kabur. Bener-bener ini Adam, bener-bener dia birahi sekali dengan adanya seorang Max. Bakal dikejar begitu saja. Permainan dari tim Geekfarm terlalu agresif dan bahkan membuat tim Bigetron Alpha sedikit terkejut heran-heran. Ini kayaknya gameplay teragresif mereka nggak sih? Iya, teragresif mereka karena mereka sadar Karinya nggak bisa dikasih nafas. Karinya dikasih nafas, ini bakal berat untuk tim Geekfarm-nya di late game nanti. Dia punya WON pasti, dia bakal juga di cover habis-habisan. Dan salah satu yang bisa numbangin dia adalah Frieza. Dan ternyata lihat dispenser dan oh my god, rotation-nya dengan damage yang cukup besar memberikan impact di arah mid lane. Membuat Frieza harus pulang terlebih dahulu. Meanwhile Zeus mengawal pergerakan di arah bottom lane atas Renvi. Udah ada Mountain Shocker yang dikeluarkan. Ada satu buah panah Asmara, gak kena siapa-siapa. Tapi untuk kali ini Freeze-nya balik dengan adanya flame shot yang digunakan. Akankah kita nanti bisa melihat bagaimana aksi-aksi flame shot, tapi tertarik sudah Zone-nya bisa langsung dihilangkan, masih bisa kabur. Dengan adanya jungle tadi menyelamatkan seorang Zeus karena kalau semua Shuriken masuk ke arah Zeus itu mungkin beda cerita. Kali ini Brans bakal coba fokus menuju ke arah Turtle di arah bottom lane. Meanwhile di arah mid lane Baby bersama dengan Frieza bakal coba untuk datang. Matt membuka posisi para pemain dari tim Geekfarm di sana. Zeus bakal coba dimakan dan ternyata bakal langsung tumpah begitu saja. Baby udah dapetin satu tapi ternyata gak jadi. Yang di sisi lain Rainbow harus hilang. Rainbow mencoba bertahan. Ada miss kami dan bakal dapetin satu lagi. Dua harus hilang dari tim Bigetron Alpha.
Wah, wah, wah. Adam pun balik lagi ke dalam timnya. Vixengar tepat berada di depan dari Pit Turtle yang ada. Dan untuk sekarang Turtle-nya akan menjadi milik dari Geek Farm tanpa hai diambil ternyata. Ya, dua-duanya nggak punya retri by the way dari Brans atau bahkan Bebiu-nya. Dan bahkan kali ini sebenarnya ada sebuah keuntungan sih diambil sama Renvi. Kenapa gue bilang Renvi? Karena Renvi bakal lebih sustain mengelawan seorang Baxia. Kalaupun diambil sama seorang Frieza, itu kayaknya agak sedikit wasting di early game seperti ini. Memang poke damage-nya bakal lebih besar. Cuma menurut gua ini bakal lebih bener-bener impact banget kalau dipakai sama Renvi. Lihat, dia berani banget karena dia tahu ada buff Turtle. Di depan sana ada Zuns. Kayaknya belum level 4 Pak Pulung, belum punya The Way of Dragon. Oke, kayaknya pun masih struggle aja di bagian tengah, masih ada pergerakan. Sylvananya kalau dari minimap kita lihat udah mulai masuk ke bagian tengah. Untuk Uranus sendiri, pede banget coy. Gua punya buff Turtle, gua masuk, gua punya absorb tambahan, nikmat banget. Tapi nggak bisa sih kalau seperti ini Renvi, karena lihat cooldown dari Purify-nya masih cooldown dari seorang Renvi. Dari sisi lain ada Zuns di tengah, benar-benar mengawal pergerakan dari para pemain tim Bigetron Alpha. Yang sedikit aman adalah Adam. Lihat, Adam enak banget lawan seorang Max, bakar clearing minion. Tapi cepat Adam, makanya tadi Adam bisa cepat bantu ke arah Turtle, Profesor dan juga Pak Pulung. Ya, kayak kalau kita ngomongin masalah hero untuk counter Benedetta, nggak cuma kayak Khalid ya, Balmond juga bakal menangin banget dari laning phase-nya. Karena damage-nya lebih sustain dan bahkan kalau untuk clearing minion, oke, berhasil menangkap satu. Kayaknya tertangkap di sana. Dua yang belum dikeluarkan. Tapi menunjukkan seorang Baby. Dua yang dia bangun freestyle dulu, bos. Lihat, Baby harus tumbang dengan freestyle dulu, bos. Dari seorang kayaknya berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan lihat, dari kedua belah tim melakukan taunting in real life, Pak Pulung. Wow, pagi-pagi udah ada freestyle Pak ya. Dan itu pun langsung menghasilkan satu hal yang sangat luar biasa. Satu core utama dari Geek Farm udah berhasil diambil oleh KY, langsung ditendang punggungnya Pak. Bukan cuma itu Pak, pagi-pagi udah siapa yang nice? Siapa yang nice, itu dia. Itu dia sebenarnya. Itu sih sebenarnya poinnya Pak Pul. Tapi kalau dari segi itemnya nih kayak Freeze nih. Oke, Frieza bakal coba ditumbangi, tapi coba dikagetkan begitu saja. Kayak berada di garis depan seperti para pemain dari tim Geek Fam. Sedikit demi sedikit bakal ditekan. Dipukul mundur. Renvi udah mulai datang. Brans menuju ke arah sebuah Turtle terlebih dahulu. Mau tes akan telah dibuka. Para pemain dari tim Geek Fam menuju ke arah seorang Brans. Brans ditembak begitu saja. Gak peduli apapun yang terjadi. Turtle bakal ditinggali dan bahkan duel dengan seorang Baby dan KYY berhasil ditumbang. Dan lihat, Bransnya harus termakan. Nggak ada yang menempel Brans. Renvi pun masih survive di arah bottom lane. Dan bahkan 2 orang dimiliki oleh Bigetron Alpha menghilang. Tapi untuk Baby-nya dapet Turtle. Geek Farm untung gede untuk kali ini. Di kick Baby-nya nggak ada follow up damage sama sekali. Bahkan Rainbow damage terlalu besar. Ada dengan Reggie Setrum yang Execute Israel telah dikeluarkan oleh para pemain dari tim Geek Fam. Meanwhile, Zul harus ditumbangkan, ditukar 1. Kali ini masih tetap nggak adil kalau menurut gua. Kenapa? Mereka udah kehilangan Brans, mereka kehilangan Rainbow, ditukar dengan seorang Zul saja. Itu literally nggak adil. Wah, total 3 ya Profesor KB hilang dari Bigetron Alpha. Ya, ditambah perbedaan level yang sudah mulai signifikan sih. Baby bahkan udah level 9 setelah nanti purple buff-nya diamankan. Tapi Adam, aku sempet kaget ngelihat heptasis tadi dari Adam ketika first item ternyata bukan Bloodlust X, ternyata malah heptasis. So, makanya nggak kaget ketika melihat Rainbow yang tiba-tiba di hit, 1 kali hit langsung dia di-execute juga dengan cepat. Dan lihat, 1 kali poke damage dan Baby hampir saja terpick up kali ini. Jika Bigetron Alpha menuju seorang KY, Baby selalu sakit dan bahkan dengan otak berhasil mendapatkan seorang KY di depan sana. Sepertinya ada satu momen yang hilang tadi ya. Ada satu jet kundo yang nggak terkena nih ke arah dari Sunsin dimiliki oleh Geek Farm ID, sementara di bagian bawah Renvi pede banget untuk menghilangkan ke arah outer turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ada 1 lagi wave minion yang udah akan langsung dihilangkan. Sylvana di bagian atas mulai bergerak, tapi untuk sekarang sepertinya akan ada sebuah lompatan indah untuk bisa menangkap ke arah player dari Bigetron Alpha. Bisa dibilang kali ini dari tim Bigetron Alpha bener-bener dibalikin keadaannya. Adam pun dia kenapa pakai heptasis? Karena dia pengen 1 kali golokan pertamanya. Bener-bener ngeburst seorang Max. Dan duel yang belum dikeluarkan. Sudah ke arah yang salah dari seorang KYY. Masih ada Baby dengan panas parahnya. Rainbow damage-nya udah lumayan sakit. Rainbow yang bukan pelangi udah mulai
bersinar nih Pak Pulu. Rainbow yang itu Pak ya, ini langsung diturunin aja kembang api turun dari atas, langsung hujan api seperti gitu aja. Brans sendirian aja, untungnya masih ada Benedetta yang berdekatan dengan dirinya, masih bisa selamat ke bagian belakang. Tapi dari minimap kita lihat lagi Renvi, Renvi bakal coba masuk, bakal coba ditabrak begitu saja. Purifier dikeluarkan, tapi Renvi hampir tertumbangkan kali ini. Terlalu birahi bahkan, hampir saja Renvi ditumbangkan. Di sana ada Baby yang berhasil mendapatkan satu buah turtle tambahan. Berat, hampir tertangkap dengan satu buah kandang dari Zuns. Imperial Justice-nya masih bisa dihindari. Masih bisa dihindarin, tapi apa yang dilakukan oleh Renvi tadi cukup baik karena dia bisa membuat dua orang ngejar ke arah dirinya dan ada beberapa player yang gak bisa mendekatin ke arah turtle. Ini menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Geek Fam ID. Betul banget, dari Geek Fam ID setelah mengamankan 22.000 gold di menit yang ke-7. Posisi yang tidak cukup baik, tapi Brans di late game bakal benar-benar berkuasa. Tapi karena kita tahu dia adalah seorang carry, butuh waktu yang lama, farming yang cukup lama. Bahkan dengan posisi jungle-nya seperti ini aja, carry nggak punya escape skill mechanism, Profesor. Iya, kalau sekarang sih mau nggak mau harus main bener-bener high ground banget dari teman-teman Bigetron Alpha, atau minimal mereka harus mempertahankan bagaimana mereka punya mid lane turret. Kalau misalkan ini hancur, Geek Fam invade jungle-nya makin lebih gila lagi sih. Ada Adam, ada Zun, sisi powernya luar biasa. Oke, satu panah aja seperempat darah ke seorang KYE. Bayangkan kalau KYE-nya terkena basic attack dari melee dari seorang Baby, maka coba dipaksa di sana. Fokus ke arah turretnya, sudah harus dilangkah begitu saja. Ternyata yang ditangkap oleh seorang Mente masih terlalu besar di tempat sana. Tidak ada yang mengcover. Max final blow, nggak ada yang kena. Ada masih ada I can show you the world, dan bakalan the well Dragon dengan freestyle dulu bot. Kali dapetin satu momen tambah DJ kali itu ada Floral Sumba Pak Polo. Iya. Wow, double kill berhasil didapatkan oleh Kagura. Baik banget. Udah hal yang menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Geek Fam, akan menjadi sebuah kerugian yang lebih lagi. 1 ditukar 2 dan satu orang itu adalah Adam, tapi untuk Renvi masih ngejar lagi, mukul mundur ke arah Benedettanya. Bakal coba diinvasi para pemain dari tim Geek Fam kali ini berhasil mendapatkan satu pop lagi. Max bakal coba dikatin begitu saja. Renvi di depan sana, ada basic attack dikeluarkan. Baby hanya ada mengcover. Frieza di sini udah mempotong. Max mau ke mana? Enggak boleh pulang. Semuanya dikoyak. Final blow. Alexodus masih bisa dihindari dengan satu buah flee dari seorang Frieza. Waduh, mereka dikepung dari beberapa lane yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ini dia ada Mandiri, Lord Camp. Lord kita udah nongol. Pertempuran antara Renvi dan Max kali ini langsung terjadi setelah adanya perubahan lane yang dilakukan oleh Renvi dan juga Adam. Meanwhile di arah bottom lane, sepertinya para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk mengcover Lordnya. Sedangkan di arah top lane masih coba baku hantam. Ini nggak bakal bisa selesai karena terlalu tinggi dari kedua belah pihak. Dan harusnya Max yang bisa ditumbangi, tapi KYE termakan begitu saja di arah mid lane oleh seorang Frieza, Baby dan juga Zones. Pengawalan cukup baik dari seorang Frieza terhadap seorang Baby. Renvi fokus di lane-nya, meng-cutting minion supaya bisa membantu para pemain dari tim Geek Fam menuju ke arah Lord yang pertama. Wow, again and again KYE tertangkap. Apalagi yang terjadi di sana? Kita lihat ada sebuah teleportasi yang dilakukan. Enggak, ternyata di reset lagi Lordnya. Payung dilemparin ke arah rumputan yang baru aja hadir di Land of Dawn. Emang beda instingnya pro player ya, walaupun di situ nggak ada, dicek bro. Dicek dulu dia Pak. Tahu, karena dia tadi ada dengar ada suara teleportationnya. Dan di arah top lane Max masih terlalu jauh. Ini saat yang tepat untuk tim para Geek Fam untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Di arah sini, di reset kembali. Mereka tidak mau greedy. Ada Frieza di depan sana untuk memberikan informasi terhadap para pemain tadi tim Geek Fam. Udah ada KYE yang mencoba untuk masuk ke arah backline dari tim Geek Fam. Yoi, di bagian tengah lagi dan lagi untuk kedua kalinya Lord di PHP-in. Di chat secara insentif, tapi ternyata di ghosting habis-habisan. Inilah yang terjadi. Lordnya pun harus masuk ke dalam pitnya lagi. Pergerakan dari masing-masing player udah kembali normal. Max-nya ada di bagian lane yang dia milikin dari awal. Bahkan untuk Renvi sekarang masih tetap berada di atas walaupun masih belum bisa menyentuh ke arah satu outer turret yang ada di area top lane. Ini head to head untuk jungler dari kedua belah pihak, di mana posisinya dari Bebiu berada di posisi ke-7 dan Brans di posisi ke-9. Tapi dari gold per menit ternyata Brans masih bisa dikalahkan dari seorang Bebiu, dan kill participation memang Brans selalu ada di setiap poin kill yang didapatkan oleh tim Bigetron Alpha. Yoi, nah untuk ketiga kalinya kayaknya numpang parkir doang di situ Bang ya. Parkir doang kita di sini Bang ya. Oke, telah dibuka, ada wave dragon juga seorang Sus di sana. Masih ada flicker, masih ada otok-otok dan bahkan BBW di zoning out. Renvi kali ini bakal coba di touchdown dan ternyata masih ada Purifier menyelamatkan dirinya. Ada Max dengan execute, tidak berhasil dan harus pakai satu buat Dead Gundo. Renvi masih bisa bertahan di arah sana. Shot skill cukup banyak dikeluarkan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha.
apa Pak Bolu? Renvi masih bisa bertahan dengan segitu banyak damage yang masuk. Ini akan menjadi sebuah kerugian lagi yang dimiliki oleh Big Hero Alpha. Beberapa source heal tadi kalau dimanfaatkan ke arah hero yang lain ya mungkin akan menjadi sebuah keuntungan. Tapi ternyata hal yang dicoba oleh Big Hero Alpha tadi masih belum membuahkan hasil. Lordnya dicolek, babynya kali ini udah memberikan damage-nya ditemanin oleh Adam yang pastinya tebel banget. Max di bagian tengah udah mantengin aja. Lihat kali ini ternyata percobaannya berhasil dari seorang baby. Bottle circle telah dikeluarkan untuk mengecek para pemain dari tim Big Hero Alpha. Ternyata Lordnya tak ada kontes di atas menit 12. Ini harusnya menjadi Lord kuning, Profesor. Ya, ini udah menit 12 ke atas, enhance tentunya untuk Lordnya dan bahkan mungkin nggak bakal mengincar ke arah inhibitor turret karena belum ada inhibitor turret yang ditumbangkan. Meanwhile bottom lane, kalau mau dihancurin untuk Geek Farm, sekaranglah saatnya sebelum Lord yang ada di bottom lane. Cuma kalau misalkan untuk men-take down Renvi, ini memang agak sedikit PR ya, walaupun dia tidak memiliki satu buah Oracle, tapi dia punya Winter Truncheon sekarang. Dia makin sulit lagi untuk ditumbangkan, dia makin gampang lagi untuk buying time. Nanti follow up-nya ada Adam, ada Zuns, bahkan Freeze. Jadi kayak 3 hero loncat, ini bakal jadi disaster banget buat teman-teman Big Hero Alpha. Tapi di arah soul plan, Renvi bakal mengawal pergerakan dari Super Minion melawan seorang Max. Dan Max kayaknya nggak cukup kuat untuk menahan semua itu. Di arah bottom lane dari seorang baby masih mendapatkan satu buah turret. Model Shaker telah dibuka, vision semua terlihat. Bras bakal coba dipanah, Asmara nggak berhasil mengenai ke jantung. Tapi ternyata ada satu buah Emerald jatuh menuju ke arah seorang Max. Dan terkena damage Kobacan langsung dihilang begitu saja. Dan ada semua damage dari seorang Frieza. Meanwhile ada Max Sakar Tomat Raging Sensor ke arah belakang untuk kabur. Dan dua harus hilang. Para pemain dari tim Big Hero kali ini mencoba untuk mendapatkan satu tambahan lagi. Duel mereka telah keluar, Purify dan KYY ditukar begitu saja. Ada trade kill yang dilakukan 2 untuk 2 dari Big Hero dan juga Geek Fam. Tapi posisinya kali ini mereka masih punya Super Minion dari tim Geek Fam ID. Wah, sebuah percobaan lagi dari KYY tadi. Oke, dikejar kah? Enggak, ternyata masih cukup jauh. Mereka pun langsung balik lagi ke arah inhibitor turret yang mereka miliki. Mereka kira menuju ke arah sana, tapi ternyata untungnya Baby dan kawan-kawan ke arah kiri. Kalau misalnya mereka di arah kanan itu mungkin beda cerita. Renvi lihat langsung masuk ke arah belakang dan berhasil dituju. Bras gak peduli apapun yang terjadi. Rainbow sudah hilang. Gak ada pengawalan yang ketat dari pas Bras kali ini. Bahkan Baby-nya Stressless ke arah yang salah. Ditabrak begitu saja dengan ada satu buah roda gerigi dalam ditumbangkan. Max sudah punya Hunter Strike di menit yang ke-14 Pak Bulu. Satu inhibitornya emang pecah, tapi ternyata ada sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit miss yang dilakukan oleh Bebu. Dia menabrakkan dirinya ke arah ban yang lagi muter-muter kayak begitu. Remuk sudah badan Jisansin Profesor KB. Iya, tapi ditambah dengan balik lagi late game untuk Kari ini memang sangat mengerikan dan mau tidak mau harus di cover habis-habisan karena kalau misalkan Brans di zoning out kayak tadi, Brans nggak bakal bisa ngedeal damage ke siapapun dari Geek Farm. Yes, bener banget, tapi Brans kali ini harus dikawal habis-habisan. Bahkan Rainbow tadi merelakan jiwa dan raganya untuk seorang Brans. Ini butuh pas pam Brans. Pas pam Brans, Pak. Daripada kalau menurut gue sih, daripada Bransnya emang terus dipepetin seperti itu. Bisa nggak sih dari Big Hero apa nih dari 4 player lain yang mereka yang menyerang, Pak? Karena dari menyerang situ, Bransnya memiliki satu posisi yang enak banget di bagian belakang. Dari tadi Renvi ini pepet terus, Pak. Ada satu sih yang menurut aku ini sedikit mungkin bisa diambil dari Big Hero. Ini kayaknya udah nggak bisa inisiator lagi. Ini kayaknya udah nggak bisa inisiator lagi. Jadi kalau bisa, kayaknya tempel aja seorang Brans dan para pemain tim Geek Farm itu sebenarnya nggak bisa terlalu masuk. Karena mereka punya seorang Loi. Yes, jadi mereka memaksa tabrak, itu bakal digabungin sama si Renvi. Siapapun yang menabrak habis-habisan juga ada coba ya. Malah sekarang permasalahan utamanya karena mereka punya Baxia dari Mat. Malah harusnya Mat yang tahan badannya di depan. Bener banget. Jadi ya kayaknya bakal berada di belakang. Either dia mau cover Rainbow or Brans. Menurutku dia ada punya 2 pilihan yang bisa dibilang worth lah untuk team fight-nya. Karena Rainbow juga sisi powernya luar biasa banget. Lihat, di sini juga udah punya Necklace of Durance. So Necklace of Durance yang bakal ngebantu bagaimana Renvi ditumbangkan. Tapi kalau misalkan untuk sekarang Freeze sih yang bakal jadi PR. Tapi gini Profesor, kalau menurut aku ya, ini kalau misalnya mereka udah taruh Baxia di depan yang seperti Profesor bilang, mereka nggak boleh lepasin terlalu lama. Karena Baxianya itu bakal lembek banget. Benar. Bukan hanya lembek, kenapa gue bilang lembek? Pertama lihat dia itemnya nggak terlalu kuat untuk menahan seorang Baby. Dan di sini ada satu Wild Dragon yang bagus dengan flicker dari seorang Zeus, ternyata gak berhasil. Satu di take down, gak ada tanker dari para pemain dari tim Geek Fam. Bahkan kali ini ada lot yang terbuka, kerugian yang luar biasa. Matanya bakal coba ditabrak, bakal coba dipanah begitu saja. Hanya buying time dari seorang Matiar bottom lane. Gak mau lagi melanjutkan, cukup dapat 1 setidaknya. Ini akan menjadi daya dobrak mereka
Maju perlahan ke bagian depan, lordnya udah terlihat, lordnya udah lord kuning, ada teleportasi yang dilakukan 3-4 orang. Alekto final blow-nya langsung ke arah Frieza. Frieza masih bisa ngegocek. Frieza digocek begitu saja, tapi ternyata damage-nya nggak bisa terlalu lama. Berarti tumpangin dengan Slack Kill. Berarti harus hilang di arah sana. Para pemain dari tim Geekfam lihat dari arah belakang, ditujukan ke seorang Rainbow. Gak peduli apapun yang terjadi, dikawal begitu saja. Dapat didapatkan dengan golok dari seorang Adam. Baby bakal coba numbangin match juga di sana. Ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Wow. Yes, wow. Ini luar biasa sih Geekfam. Benar-benar luar biasa. Satu orang dari Geekfam direnggut, mendadak 3 dari Bigetron Alpha hilang sekaligus, Pak. Masalahnya ketika dia menggocek Frieza, dia bener-bener short skillnya banyak yang keluar. Dan lihat Rainbow-nya pun nggak bisa pulang lagi. Nggak bisa itu bener-bener kayak banyak banget yang di waste. Way of Dragon udah dikeluarkan tapi Freeze masih punya Flea. Habis itu dia Yin yang Gathering, and then yang diberikan sama Freeze ini buying time-nya kejutan yang bener-bener mahal banget buat Geekfam. Yes, bener banget. Dan lihat sampai purple buff-nya bakal dikasih ke arah seorang Freeze ya harusnya. Baby udah punya 1 buah purple buff. Lihat Baby berani banget dari garis depan. Kenapa? Karena dia tahu ada Adam yang bakal mengawal. 1 buah red buff udah diamankan. Alekto-nya terlambat kali ini. Hanya untuk bisa clear minion saja 1 wave. Kayak damage terlalu besar. Papal terlambat sudah mulai masuk. Potensi karena dikeluarkan. Fokus sekarang mid lane-nya. Durada inhibitor sudah hilang. Udah ada immortality tapi di sini Kayak berhentikan depan. Redmi menembel seorang beras. Gak peduli apapun yang terjadi. Habis saja ditumbangkan begitu saja. Imperial Justice, Way of Dragon masih terhindari dengan Stressless-nya. Bahkan Kayak harus hilang immortality-nya pecah begitu saja di tengah sana. Max hanya clearing minion untuk para pemain tim Geekfam biar gak masuk tapi ternyata di sini damage terlalu besar. Masa kena tompal, Farmon hilang. Ini bencana. Bigetron kehilangan 3 player dan bahkan Brass almost is never enough. Iya, ini sedikit lagi dan kemenangan hadir untuk Geekfam ID. Wow, What a play dari Baby. Tiba-tiba dia punya Winter ketika 1v1 situation sama Brans di bagian bottom lane. Dia tiba-tiba mencoba untuk nge-kiting. Minionnya masih berjalan karena dia tahu Kari ini adalah tipikal single target.